ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Saya tidak gentar. Saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Angka-angka kita luar biasa, kekurangan kita juga lumayan. Kita akan menutup semua kebocoran. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Dan saya tidak gentar. Saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. Sudah saya pelajari, pakar-pakar membenarkan uangnya ada, uangnya cukup, dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya, saudara-saudara sekalian. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik Indonesia saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah keterangan pers yang mengatakan bahwa dirinya selalu mendorong DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Namun, apa yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak pernah terjadi. Tentunya kita semua tahu bahwa argumen tersendiri dari DPR adalah waktu pembahasan yang sangat mepet, sehingga rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dialihkan ke era kepemimpinan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Atau dengan kata lain, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset molor untuk dikerjakan. Tentunya kita sebagai masyarakat mengharapkan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini segera disahkan, karena bagaimanapun juga kita perlu untuk melakukan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan saat ini kita menantikan bagaimana era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memang pada sebuah statementnya akan dengan sesegera mungkin mengerahkan RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan dirinya tidak segan untuk melibatkan militer dalam tindak pidana korupsi jika memang pelaku korupsi itu kabur dari Indonesia. Tentunya ini sebuah sinyal positif dari Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto supaya Indonesia terbebas dari korupsi. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo Subianto belum secara resmi memimpin Indonesia. Namun tentunya kita berharap bahwa Prabowo Subianto bisa sesegera mungkin membuat langkah-langkah konkret terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Karena kita semua tahu bahwa tumpuan masyarakat Indonesia kini dihadapkan dan diberikan kepada Prabowo Subianto untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa terkecuali, kita selalu berharap Prabowo Subianto bisa mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Seperti yang Presiden Jokowi katakan bahwa ini sangat penting dan mendesak. Dan tidak lupa, kita tidak boleh kalah dengan koruptor. Kita tidak boleh kalah cepat, kita tidak boleh kalah tanggap. Tentunya ini semua untuk kemajuan Indonesia. Dari saya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Kita akan bersama-sama menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bersama-sama akan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita akan menjaga setiap rupiah uang rakyat harus sampai ke rakyat. Itu tekad kita. Dan kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air. Kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air.
itu mengatasi kesulitan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus. Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau selalu adu domba. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, udah selesai ya. Sekarang bagian yang menggembirakan. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu. Adu domba, ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi. Saudara-saudara yang menggembirakan. Jadi saudara-saudara, begitu saya dinyatakan sah mandataris ya oleh KPU, bahkan sebelumnya saya sudah berpikir, memang ada yang nanya, Pak, pada saat Bapak yakin menang pemilu, apa perasaan Bapak? Apa Bapak gembira? Saya bersyukur, tapi saya tidak euforia. Coba Bapak-bapak ingat ya, apakah kita ada pesta kemenangan? Apa ada kita pawai kemenangan? Apa kita kerahkan massa untuk sorak-sorak bergembira? Tidak. Kita bahkan kerja. Langsung saya kumpulin pakar-pakar di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang energi, di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang perpajakan. Saya kumpulin. Kerja terus. Siang, malam, Sabtu, Minggu. Kita tidak gembor-gembor. Kita tidak manggil-manggil wartawan. Kita tidak bikin ini itu. Karena kita. Dan hasil pengamatan kita, hasil kajian kita berapa bulan ini, berapa minggu, yang didukung oleh Pak Joko Widodo, didukung luar biasa oleh Pak Jokowi. Saya harus katakan, saya mau katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ada yang selalu mau jelek-jelekin Pak Joko Widodo. Saya ini lawannya Pak Joko Widodo. 2 kali dikalahkan bersama PAN. Iya kan? Emang enak kalah? Sedih kan? Tapi setelah saya lihat dari dekat pekerjaan beliau, kenapa saya heran ya? Selalu cari-cari kesalahan, dan ini kita mengalami. Nanti kalau enggak dicari-cari lewat keluarga dan sebagainya. Oke, itu satu masalah.
sing biji ketitik sing olo ketoro, ya. Saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu hasil penilaian kita luar biasa. Kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Dengan masih kita akui banyak sekali kebocoran, dengan masih banyak kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita masih sangat kaya.